Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Saudara pastinya tidak asing dengan kata unity atau kesatuan hati. Gereja kita selalu menggaungkan kesatuan hati sebagai nilai yang penting. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta menghadirkan kesatuan. Doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum diserahkan untuk disalibkan dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 khususnya pada ayat 20 sampai 23 menekankan bahwa Yesus ingin mereka tetap menjadi satu sesudah ia kelak naik ke surga. Tuhan tahu disunity merupakan tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena perbedaan pandangan, latar belakang, suku, dan pekerjaan. Alkitab juga mencatat, murid-murid pernah memiliki perbedaan pandangan, bahkan ketika mereka masih bersama Yesus secara fisik. Maka tidaklah heran doa Tuhan Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Dalam Yohanes 13 sampai 16, banyak pesan unity yang Yesus ajarkan dan janjinya atas pencurahan Roh Kudus. Ia juga memerintahkan muridnya untuk saling mengasihi dan melayani. Namun, semua ini dapat terjadi dengan tuntunan Roh Kudus. Tanpanya, unity di antara mereka dan generasi penerusnya tidak akan terjadi dengan mulus. Inilah mengapa Yesus mengajarkan tentang Roh Kudus dan perannya atas gereja. Roh Kudus adalah Allah dan menjadi sentral bagi murid-murid dan gerejanya untuk melakukan ajaran Yesus serta mewujudkan kerinduan hati Yesus akan kesatuan. Setelah kebangkitannya, Yesus mengingatkan para murid untuk menantikan Roh Kudus. Ia memerintahkan mereka untuk tinggal di Yerusalem dan dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah menerima kuasa Roh Kudus, mereka akan menjadi saksinya di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, pencurahan Roh Kudus bukan saja memperlengkapi para murid, tetapi juga memampukan mereka untuk hidup dalam kesatuan. Kisah Para Rasul mencatat, setiap kali Roh Kudus dicurahkan, terjadi unity atau kesatuan. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dan tanda awal berbahasa roh seperti tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Pandangan orang yang melihat peristiwa tersebut pastinya berbeda-beda. Namun, setelah Petrus menjelaskan ini adalah nubuatan Yoel yang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya. Lalu, ribuan orang dari berbagai tempat dan bahasa bertobat, memberi diri dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, Roh Kudus menuntun gereja untuk menunjuk 7 orang atas pelayanan jemaat. Mereka banyak melayani di luar tanggung jawab awal yang dipercayakan, bahkan kepada orang dan tempat yang sebelumnya tidak terpikirkan, seperti pelayanan Filipus di Samaria
dan kepada sida-sida Ethiopia. Yang ketiga, Cornelius, seorang perwira pasukan Italia, menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh saat dilayani Petrus seperti tertulis di Kisah Para Rasul 10 yang menunjukkan anugerah Allah tercurah atas semua orang, sehingga tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentiles Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perdebatan mengenai sunat di antara jemaat dan pemimpin gereja, diadakanlah sidang di Yerusalem. Dalam sidang itu, terdapat kesaksian tentang pencurahan Roh Kudus atas kaum Gentiles Kristen, dan karena tuntunan Roh Kudus, persoalan tersebut terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal bertambah kuat. Dengan demikian, Pentakosta membawa kesatuan. Di mana Roh Kudus dicurahkan, di situ terjadi pertobatan, pengertian mendalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam berbagai hal. Paulus juga mengingatkan agar umat Tuhan tidak terfragmentasi seperti pandangan dunia, namun hidup sebagai satu kesatuan dalam Kristus. Sesuai Galatia 3 ayat 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara, tugas kita saat ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus ajarkan dan para rasul kerjakan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita atas setiap perkenanannya, pertolongannya. Haleluya. Selamat datang Bapak Pendeta bersama dengan tim. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Dan Bapak Ibu Jemaat, mari saya menjemput semuanya bangkit berdiri, memulai dan membuka ibadah kita di pagi hari ini. Sama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan jerat menangkap burung dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi tak kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular tenung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan
dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau pertibakan kami di hari Minggu. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik. Kesehatan Engkau beri, kekuatan Engkau berikan. Dan damai sejahtera itu menyertai setiap langkah kami. Oleh karena itu kami bawa korban pujian penyembahan kami di hadapan takhta-Mu. Datang dan bertakhtalah ya Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau bertakhta di situ ada kesembuhan, kelepasan, mujizat yang terjadi. Kami buka dan tabiskan ibadah raya Minggu di pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita menikmati hadirat Tuhan. Karena Dia layak. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, Amin. memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa Memenuhi sekelilingku. memenuhi sekelilingku. Oh ku rasakan. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, oh, menikmati bait-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami rindukan Engkau Tuhan lebih dari segalanya.
Kami bawa korban pujian syukur kami. Kami bawa hati kami kepadamu. Kami bawa hidup kami. Tuhan, sebab Kau yang menolong hidup kami. Kau merancangkan masa depan yang penuh harapan. Kami bersyukur. Kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami. Kami kepadamu. Terima kasih Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat, naikkan pujian penyembahanmu, ungkapan syukurmu bagi Dia, sebab Dia layak terima segala pujian. Haleluya. Jesus, Jesus. Terpujilah, terpujilah. Engkaulah kami yang hidup. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus yang kusembah. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Yesus yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha
Karena tidak ada nama lain, tidak ada nama lain. Woo, there is no other name, God. Oh, praise the name of the Lord our God. Yeah. Oh, praise His name forevermore, for endless day we will sing your praise, oh Lord our God. Come on, Bapak Ibu jemaat, katakan, oh praise the name of the Lord our God, oh praise His name forevermore, for endless day we will sing your praise, oh Lord our God. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless day we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Jesus. Woo. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang kami andalkan. Engkaulah segala-galanya. Pagi hari ini kami bersatu berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan. Kami angkat tangan kami dan kami percaya Indonesia dalam lawatan Allah. Kami berdoa dalam nama Yesus. Diberkatilah pemerintahannya, diberkatilah perekonomiannya, diberkatilah keamanannya. Kami percaya Indonesia dipulihkan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, dengan semua jajaran menteri yang ada, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dari tingkat pusat sampai kepada kami yang ada di Maluku, yang ada di kota Ambon, diberkati dalam nama Yesus. Semua aparat TNI dan Polri dari tingkat pusat sampai kepada kami yang ada di provinsi dan kota Ambon, dalam nama Yesus. Tidak ada satupun pemerintahan yang tidak berasal dari sorga. Oleh karena itu Tuhan berkatilah pemerintahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia diberkati, Maluku diberkati, kota Ambon diberkati. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin rohani di gereja kami. Kami doakan Bapak Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo bersama dengan istri dan para wakil gembala. Kami doakan Tuhan Bapak Gembala CK9 GBI House of Glory Ambon bersama dengan Ibu Wakil Gembala. Di dalam nama Yesus, kami percaya hamba-hambamu ini Tuhan mengemban amanat agung Tuhan Yesus. Dan kami semua ada di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan kasih kemampuan, kasih kesehatan, kekuatan hikmat yang daripadamu untuk hamba-hambamu ini Tuhan. Dan kami percaya kesehatan mereka diberkati Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Pelayanan mereka diberkati Tuhan. Anak cucu mantu mereka diberkati Tuhan. Dan usaha bisnis mereka pun diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk semua leaders dan para pengerja di gereja kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang pilih, Tuhan yang pakai. Tuhan yang akan menyertai dan memberkati setiap pelayanan kami. Memberkati dan menyertai rumah tangga kami. Menyertai dan memberkati pekerjaan kami. Anak-anak cucu kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, kecil, besar, tua, muda. Kami percaya semua ada di dalam lingkupan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, usaha mereka diberkati. Bisnis pekerjaan mereka diberkati. Bahkan apapun yang mereka doakan hari-hari ini Tuhan, Engkaulah jawaban di atas setiap doa mereka.
Karena kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, terobosan terjadi atas pekerjaan dan usaha daripada jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk hamba-Mu pagi hari ini yang akan menyampaikan firman Allah. Kami percaya dalam nama Yesus, dia ada di hati dan pandangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang akan dia sampaikan nanti Tuhan adalah yang daripada-Mu. Berkati kehidupan keluarganya, pelayanannya, bahkan jemaat yang digembalakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Pastor Robert Limi ada di dalam kendali dan tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Kami memberkati persembahan syukur yang kami beri Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dan Tuhan terlebih dahulu mati bagi kami dan ganti kami. Terima kasih banyak Bapak. 1 minggu berlalu dan kami melihat penyertaan Tuhan yang ajaib. Dan kami akan masuk di minggu yang baru dengan berkat yang baru, mujizat yang baru, terobosan yang baru atas kehidupan kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami mengaminkan doa ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sambil bertepuk tangan saya menjemput semuanya bangkit berdiri. Lihat kiri kananmu, katakan Yesusku dan Yesusmu ajaib. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua
ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Ajaib Kau Tuhan, sama-sama nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Come on, sing it out. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari melompat bagi Tuhan. Come on. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, oh Yesus, Kaulah Raja mulia. Come on, sama-sama. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa. Come on. Segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Dari depan sampai belakang, come on. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on semuanya, lompat. Say, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Dia Raja mulia atas hidupku, hidupmu. Sama-sama kita katakan ajaib. Sambil tepuk tangan lebih kencang. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya.
keajaiban Tuhan sepanjang minggu ini. Tepuk tangannya dong. Ajaib kau Tuhan. Come on, come on. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, Ayah berkuasa atas namanya Yesus. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib. Tepuk tangan. Tuhan, ya Tuhan, ini kami umat-Mu yang ditolong Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah menikmati pujian penyembahan saudara. Dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Tuhan baik. Amin. Yesus itu ajaib. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Angkat tanganmu, katakan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kasih tepuk tangan untuk Allah kita. Ku kagumi, yes Lord, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi
hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saya rindu Bapak Ibu jemaat sendiri dari awal. Ku kagum. Ini kami Tuhan. Di titik terendahku, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Oh, di titik terendahku Tuhan, Kau hadir mengangkatku. Ku tahu sama-sama nyanyikan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan cara dan jalan Tuhan menolong setiap kita. Mungkin bulan lalu, mungkin tahun lalu, Dialah yang tetap bersama, yang akan menolong setiap kita, yang pegang tangan kita, berjalan bersama dengan kita. Dia ada di dalam kita. Nikmati kebaikannya, mari nikmati hadiratnya. Tidak ada yang sukar bagi Dia. Sebelum firman-Nya melawan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Saya menjemput semuanya bangkit berdiri, katakan Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. sekali lagi katakan Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya. satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan Tuhan penyembuh, penyembuh, Tuhan pemulih. Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Tuhan pemulih. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Saat ini Tuhan, ini punyamu. Ulurkan tangan kasih-Mu. Di dalamnya ada kuasa menjamah setiap pribadi. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Kehadiran-Mu sungguh sangat didambakan oleh umat. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan itu terjadilah. Demi nama Yesus, kami siap memasuki lembaran kitab ajaib firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Sebab ini saatnya. Jauhkan kami dari suara dunia dan suara kuasa yang lain. Tetapi firman Allah hidup di dalam kami. Dan kami hidup di dalam firman-Mu. Perlihatkan kemuliaan Allah. Detik ini pasti, sangat pasti Engkau mendapatkan segala kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Urapi hamba-Mu, sembunyikan dia. Dan urapi semua pribadi umat-Mu. Dan awan Shekinah Allah menaungi tempat ini. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan lagi, beri kemuliaan bagi Dia. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, umat Tuhan. Shalom. Selamat pagi, kita ada dalam sukacita ilahi. Saya berterima kasih buat Pastor Sony dan para leader yang memberi kesempatan. Tuhan percayakan untuk saya dapat menyampaikan firman Tuhan di hari ini tanggal 12 Juli 2026. Baiklah, kita akan temui apa yang akan disampaikan pada pagi ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kita ambil saat teduh
Konsentrasikan pikiranmu untuk firman Tuhan, jangan yang lain. Tinggalkan semua kegiatan keduniawian yang sedang melanda planet bumi ini. Sehingga banyak orang lupa persiapkan hati untuk menyambut kedatangan Raja di atas segala raja. Yesus pasti kembali. Pagi itu waktu Yerusalem, kurang lebih jam 9 pagi, Yesus memasuki halaman ruang pengadilan Romawi. Suasana begitu tenang. Belum ada keributan. Belum ada suara yang berkata, salibkan dia dan bebaskan Barabas. Pontius Pilatus, gubernur Romawi yang berkediaman di daerah Yudea, dia yang berkuasa saat itu untuk menjatuhkan keputusan salib atau bebaskan dia. Tetapi gubernur Romawi ini juga ada di balik tekanan, ancaman. Jikalau ia bebaskan raja orang Yahudi yang disemburkan sampai ke Kaisar Romawi, maka kemungkinan jabatannya akan dicabut dan Pontius Pilatus pasti dieksekusi. Jadi antara menyenangkan Allah ataukah manusia, Pontius Pilatus berada pada posisi yang sungguh menentukan masa depannya juga. Yesus disesah. Setelah ia disesah dengan bermahkota duri, berjubah ungu, sebagai lambang raja, tapi ini suatu penghinaan. Dengan berlumuran darah, kemudian Pontius Pilatus memanggil Yesus berdiri di sampingnya, dan ia bertanya kepada Yesus. Tetapi Yesus pagi itu tidak menjawab sepatah kata pun. Yesus hanya berdiam diri. Karena begitu kesal, seperti derajatnya dijatuhkan di hadapan masa pada waktu itu. Dia berkata, mengapa engkau tidak menjawab aku? Bukankah engkau harus tahu bahwa aku berkuasa menyalibkanmu dan juga berkuasa membebaskanmu? Yesus diam sebentar. Dan ia katakan, engkau tidak berkuasa di atasku jikalau tidak diberikan dari atas. Pilatus tersentuh. Dan ia menunjukkan kepada masa waktu itu. Ia panggil dan ia katakan kepada para prajurit bahwa Yesus lebih dekat. Dan waktu Yesus keluar dengan bermahkota duri dan berjubah ungu, maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Lihatlah manusia itu. Di balik status anak manusia, dia adalah anak Allah yang hidup. Dia sang pencipta alam semesta. Dia dapat melakukan mujizat. Seluruh pelayanannya ditandai
dengan kuasa yang ada di dalam perkataannya. Dan kuasa itu dapat meneduhkan danau yang saat itu terjadi semburan angin yang begitu kuat, gelombang dan ombak. Tapi dia dapat berkata, diam, tenang, dan semua itu berubah. Berarti di dalam mulutnya ada kuasa. Ada mujizat. Ada mujizat. Waktu saudara dengar firman-Nya, saya percaya Tuhan sedang menaklukkan engkau di bawah lingkaran kuasa-Nya. Lihatlah manusia itu. Saya akan mengajak jemaat HOG pada saat ini untuk melihat dan mengikuti perjalanan anak manusia. Tepatnya dalam Injil Yohanes 19 ayat 5. Kata lihatlah manusia itu diucapkan oleh Pontius Pilatus. Dan saya ingin membawa kita melihat dengan tema khusus pada pagi ini. Dari Yordan ke Getsemani dan berakhir di Golgota. Ini perjalanan anak manusia. Di balik postur anak manusia, dia adalah anak Allah. Dia perlu diteguhkan. Dari Yordan kita jumpai kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Amin. Jikalau saudara mau menjadi anak Allah, anak-anak Allah harus tinggal di dalam Yesus. Dan Roh Allah harus di dalam saudara. Maka saudara menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah Bapa di surga. Di Yordan, di sungai Yordan, apa yang terjadi? Langit terbuka. Ini tandanya surga terbuka, melihat apa yang terjadi pada pagi itu di sungai Yordan ketika Yesus dibaptis. Apakah Yesus itu layak dibaptis? Yohanes Pembaptis sendiri pun katakan, saya tidak layak. Bahkan membuka tali kasut pun saya tidak layak untuk melepaskan tali kasut itu daripadamu. Engkaulah yang datang daripadaku yang harus membaptiskan aku. Yesus tidak berbuat dosa dan tidak ada dosa. Dia anak Allah yang hidup. Tetapi dengan kerendahan hati dia katakan, biarlah kita melakukan semua yang menjadi kehendak Allah. Dan dia teladan yang baik. Jemaat HOG, ada saudara sudah dibaptis selam? Jikalau saudara belum dibaptis selam, waktunya. Jangan menunggu. Karena ketaatan mendengar firman Tuhan dan melakukan, itu sesuatu yang akan memberkati saudara. Amin. Langit terbuka. Roh Allah turun. Roh Allah turun ke atasnya untuk mengurapi dia. Dan suara dari surga itu terdengar. Berarti Yesus pada pagi itu diteguhkan untuk sebuah pelayanan
dan suatu perjalanan via Dolorosa. Perjalanan ini penuh tantangan untuk menjadi penebus umat manusia. Dia harus diteguhkan. Katakan saja pagi itu di Sungai Yordan, Yesus memasuki ruangan peneguhan ilahi. Karena sesudah itu dia diuji di padang gurun 40 hari, 40 siang 40 malam. Setan coba menyerang dia. Setan coba menggagalkan anak manusia. Karena dia adalah satu-satunya benih ilahi yang datang menjadi juru selamat dunia. Dan setan coba menggagalkannya. Dari awal setan sudah coba menggagalkan misi penyelamatan Tuhan untuk umat manusia. Sehingga kitab Kejadian katakan bahwa malaikat-malaikat yang jatuh ke bumi, yang dilemparkan dari surga, mereka melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, dan mereka mengambilnya menjadi istri mereka dan melahirkan keturunan raksasa. Ini keturunan yang harus dibasmi. Karena benih ini tercemar antara perkawinan malaikat yang jatuh dari surga dengan anak-anak perempuan manusia. Justru itu benih ini perlu dibasmi. Hanya Nuh, istrinya, ketiga anak laki-lakinya dan ketiga anak mantunya, 8 orang, benih mereka itu murni. Tidak ada darah dari malaikat yang jatuh itu. Dan waktu air bah itu semua benih yang bercampur dengan benih malaikat itu dibasmi. Dan Tuhan menyelamatkan untuk turun benih ilahi, yaitu Yesus juru selamat dunia. Kita beri tepuk tangan bagi dia. Yordan. Kemudian menuju ke Getsemani. Antara Yordan dan Getsemani, pelayanan penuh mujizat itu dilakukan. Untuk membawa banyak orang kembali kepada jalan kebenaran Allah. Dan di ruang atas itu, pergumulan mulai dirasakan. Saat dia pegang roti dan air anggur itu. Roti adalah lambang dari tubuhnya yang akan dipecahkan. Dan air anggur adalah lambang dari darah yang tercurah. Darah Yesus itu darah yang suci. Amin. Sekali lagi bukti kesucian darah itu, Yesus tidak pernah sakit dan kena penyakit sejak lahir sampai mati di Golgota. Tetapi setiap kita, darah kita sudah tercemar oleh dosa. Dan justru itu kita sakit, bisa sakit, dan kita bisa sakit. Tetapi Yesus tidak. Darah yang suci. Nah, di Getsemani apa yang terjadi, saudara? Di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 40 dan 41 kita jumpai kebenaran ini. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?
berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Di Getsemani itu adalah taman pergumulan. Sangat kontradiksi dengan Taman Eden. Taman Eden adalah taman bahagia. Sukacita Allah penuhi suasana Eden. Dan Eden itu hilang karena ketidaktaatan Adam dan Hawa. Sehingga seluruh keturunan manusia memasuki pergumulan hidup oleh karena dosa, oleh karena sifat kedagingan kita, dan manusia lama kita begitu lemah, sehingga kita ada di dalam berbagai masalah. Yesus karena menggunakan daging dan darah, ia memasuki tingkat pergumulan hidup manusia oleh karena tekanan dosa. Dan di Taman Getsemani, sebutkan saja ini taman pergumulan. Sampai keringatnya berubah menjadi seperti tetesan darah. Tapi Lukas menulis sangat jelas, karena dia katakan tentang tetesan darah. Itu dari sisi medis disebut hematidrosis. Tekanan batin yang begitu tinggi, begitu hebat sehingga pecah pembuluh darah. Dan keluar dari keringat itu darah. Yesus tidak pingsan. Dia tetap bertahan sampai akhir. Dia menderita seutuhnya untuk kita. Biasanya di dalam hal keputusan pengadilan, bila seseorang dijatuhi hukuman mati, ketika tekanan batin begitu hebat, maka dia umumnya jatuh pingsan. Dia jatuh pingsan. Tetapi Yesus tidak. Nah, hari itu, malam itu, Yesus ingatkan mereka, mengapa kamu tidur? Mereka sedang tertidur. Ingat umat Tuhan, di tengah pergumulan zaman akhir menjelang kedatangan Kristus, David Wilkerson telah menyampaikan nubuat bahwa akan ada di hari-hari terakhir, permainan sepak bola ini sangat mendominasi dunia. Dan memang kita tahu sekarang ini, saudara, saya berterima kasih saudara setia untuk ikut Tuhan. Saudara tinggalkan hal-hal yang berbau sementara, tetapi saudara mau belajar dari nilai-nilai kekal dan mengalami Tuhan pada waktu ini, maka engkau pasti diberkati. Jangan tidur rohani, bangun, sebab ini waktunya. Karena kita tidak pegang waktu. Kita tidak ciptakan waktu untuk kita. Kita hanya menggunakan waktu. Dan di dalam waktu ada banyak masalah, banyak hal yang akan terjadi di depan yang kita tidak tahu. Jangan tidur rohani. Sebab orang yang tidur rohani, ia bisa bawa tubuhnya ada di dalam gereja, tetapi hatinya tidak dengan Tuhan. Dan orang yang tidur rohani, waktu firman Allah disampaikan, dia bisa saja bermain gadget, HP-nya dibuka, dan melihat yang lain. Tidur rohani. Orang yang tidur rohani, dia tidak layak untuk bisa menyembah Allah.
Mungkin dia lakukan dengan mengangkat tangan menyembah Tuhan. Tetapi pikirannya ada di tempat lain. Maka penyembahan itu tidak berkenan kepada Allah. Dia ibarat mempersembahkan korban yang cacat, domba yang timpang kakinya dan buta matanya. Itu dibenci Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua pagi ini. Dia mau menunjukkan buat kita supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Sebab ini waktunya. Jaga hatimu. Jaga hatimu, hubunganmu dengan Allah dan hubunganmu dengan sesama. Lambang salib itu harus ada di dadamu. Hubunganmu dengan Allah dan hubunganmu dengan sesama harus baik. Dan waktu saudara ada pada lambang itu, walaupun daging lemah, Roh Allah akan menolong saudara. Amin. Roh Allah akan menolong saudara. Daging lemah. Kata daging lemah ini berbicara tentang manusia lama kita. Yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Turun lewat orang tua kita. Darah yang diturunkan itu ada dan menunjukkan sifat kedagingan manusia yang lemah. Daging yang lemah itu gampang sekali iri hati, gampang cemburu, gampang sekali menjadi sombong, ingin lebih terkenal. Umat Tuhan yang terkasih, pagi ini kita telah menikmati ibadah yang indah dari awal. Worship leader dengan memimpin ibadah ini dengan baik. Para singers, pemusik. Dan semua yang kita nikmati saat ini. Tapi saya mau katakan, kita tinggalkan semua. Kita perlu Yesus. Kita perlu Yesus. Saya datang untuk berjumpa dengan Yesus. Saya datang untuk berjumpa dengan Yesus. Sebab Dia Allah yang ajaib. Amin. Getsemani. Di situ anak manusia melakukan pelayanan mujizat yang terakhir. Petrus pasti diancam dan bisa terancam untuk dibunuh karena dia coba membunuh pengawal bait Allah yang bernama Malkus. Tetapi malam itu dia waktu menetapkan pedangnya. Dan Malkus itu menyerongkan kepalanya. Telinganya itu terputus. Pasti ini akan dibawa ke pengadilan Romawi. Dan Petrus pasti akan disalibkan juga, dibinasakan, dibunuh. Apa yang terjadi? Yesus tunduk dan mengambil daun telinga itu. Dan Yesus hanya menaruh di tempat yang terputus itu. Dan dia tahan sebentar. Lepas tangannya, mujizat terjadi. Amin. Malkus tidak ada dasar untuk menuduh terus bahwa telinganya terpotong. Tidak, karena telinganya dipulihkan kembali. Yesus adalah anak manusia, tetapi dia juga anak. Amin. Kemudian berakhir di Golgota. Kita jumpai Matius pasal 27 ayat 33. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Berakhir perjalanan anak manusia di Golgota. Ia memasuki lembaran menjadi penebus umat manusia. Dan dia harus berhadapan dengan tempat yang sangat mengerikan. Sebab ketika putusan pengadilan Romawi jatuh untuk seseorang menuju ke Golgota, pasti
yang pulang hanya namanya. Dia tidak akan kembali lagi. Yesus ada di tempat yang mengerikan. Dia ada di tempat yang disebut tempat tengkorak. Tetapi sesungguhnya Abed-Nadar panglima yang mengeksekusi atau pemimpin yang mengeksekusi Yesus pada pagi itu, dia pun tidak tahu bahwa Yesus sedang melakukan sesuatu di balik kasat mata kita. Dia sedang mengubah tengkorak menjadi sebuah kehidupan yang layak memuliakan Allah. Umat Tuhan yang terkasih, tempat yang mengerikan. Berarti setiap orang sampai di situ ketika dibunuh tidak akan pernah kembali lagi di muka bumi ini. Yesus dibunuh. Anak manusia mengundang setan menyerang karena dia anak manusia. Saya bisa membunuh dia. Tetapi Yesus menjadi profil dari strategi surgawi untuk menyelamatkan umat manusia. Dia harus mengambil rupa manusia supaya menjadi sasaran penyerangan setan untuk dibunuh. Dan waktu dia dibunuh, dia memasuki dunia Hades. Dunia orang mati di bawah tanah ini, itu dunia orang mati. Dan di dunia orang mati itu ada dua tempat. Neraka dan Firdaus. Firdaus dan neraka itu dipisahin oleh selang atau jurang yang tidak terduga dalamnya dan lebarnya. Sehingga tidak ada seorang pun bisa menyeberang dari neraka ke Firdaus. Firdaus kita sebutkan saja tempat pangkuan Bapak Abraham. Ketika Lazarus, orang miskin itu mati dan juga orang kaya, dibawa ke alam barzah atau Hades, dunia orang mati. Nah, yang saya ingin tunjukkan, ketika Yesus menuju ke sana, dia setelah bangkit, dia membawa semua tawanan. Kata tawanan ini bukan yang ditawan oleh setan, tetapi dari Adam, Abraham, Daud, Elia, Nabi Elia, Elisa dan Musa dan semua yang lain yang mati dalam perjanjian lama sampai pada hari Yesus mengadakan grafirat di salib. Dan yang terakhir yang masuk Firdaus adalah Dismas, penjahat di sebelah kanan Yesus. Hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus. Karena mereka ada di ruang Hades, itu disebut tawanan. Tapi mereka ada di ruang, di taman Firdaus, itu taman yang indah. Dan mereka dikurung di situ. Dan di dalam kitab Injil Matius pasal 27, waktu Yesus bangkit, ia membawa semua tawanan kembali ke kota kudus, yaitu surga. Kita bersyukur bahwa kebangkitan Yesus mengubah tengkorak menjadi sebuah kehidupan yang layak memuliakan Allah. Amin. Sebab jikalau kita perhatikan di sungai Yordan, ketika langit terbuka, Roh Allah turun di atasnya, suara dari surga terdengar, Tuhan sedang memuliakan anaknya. Satu-satunya yang layak memuliakan Tuhan, yaitu kita, umat ciptaannya. Tetapi kita harus ada di dalam Yesus, dan Yesus harus ada. Jikalau kita ada di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kita hidup oleh karena rohnya. Dan kita memiliki pengharapan hidup yang kekal. Tempat yang mengerikan, yaitu maut, kematian, sudah sengatnya sudah dicabut. Dan Yesus berkata, lihat aku hidup,
Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan di tanganku ada kunci maut dan kerajaan maut. Ketika Yohanes melihat Yesus di Pulau Patmos itu. Umat Tuhan yang terkasih, kita menelusuri perjalanan Yesus hari ini dan kita jumpai dari Yordan ke Getsemani dan berakhir di Golgota. Apa yang dapat kita banggakan? Seorang teman saya, seorang pendeta dari Papua, dia berkhotbah dan dia katakan, semua perempuan jangan rasa bangga dan sombong karena kecantikanmu. Semua laki-laki jangan rasa bangga dan sombong karena ketampanganmu. Sebab ketika kita kembali jadi debu, tengkorak itu semua sama. Benar, kita perlu Yesus. Kita perlu Yesus. Kita perlu Yesus. Dia ada di tengah kita. Mujizat terakhir adalah telinga Malkus dipulihkan, disembuhkan. Dan dia mau hari ini jemaat HOG belajar dengar-dengaran. Dengar firman Tuhan. Dengar para leader yang diurapi Tuhan untuk memimpin jemaat ini di dalam kebesaran kuasa nama Yesus. Tuhan memberkatimu. Kita tundukkan kepala di hadirat Allah. Amin. Terima kasih Tuhan. Ambil saat teduh. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja, Bapa kau Raja atas semesta. ku tenang sebab kau Allahku. Tenang sebab kau Allahku. Jiwaku Tenang dalam Kristus, dalam Kristus. lihat kuasanya. Amin. Kuasa Dalam keheningan, dalam keheningan. di saat badai bergelora, Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. akan terbang Amin. bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Bolehkah saya mengundang kita semua bangkit berdiri? Tetap berfokus kepada Dia yang hadir saat ini. Tinggalkan saya. Jangan bicara tentang pribadi pengkhotbah. Bicara tentang Yesus. Dia ada bersama. Haleluya. Jikalau saudara sedang mengalami badai kehidupan, tekanan, beban batin, luka batin, itu badai kehidupan. Saudara menjadi begitu membenci orang yang menghinamu, itu badai.
sakit penyakit itu juga badai. Tetapi Tuhan sungguh ada di tengah badai untuk menunjukkan kepadamu bahwa Dia Allah yang perkasa, supaya engkau bisa katakan kepada dunia, Yesusku luar biasa. Yang sakit, yang punya masalah, taruh tangan kiri di dadamu dan angkat tangan kanan ke surga. Saya rindu saudara ada dalam keheningan bersama Yesus. Di situ letak kuasanya. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam saat badai bergelora, ku akan terbang. Roh Kudus akan membawa engkau dalam kemuliaannya. Bapa kau Raja, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, amin, engkau pasti melihat kemuliaannya. Haleluya. Bapa kau Raja atas semesta. Serahkan semua itu dalam tangan Tuhan. Haleluya. Katakan lagi, di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, saya pasti terbang dalam kekuatan Roh-Nya. Amin. Bapa kau Raja atas semesta. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Saudara berdoa. Saudara diam dan berdoa sekarang dari hatimu. Keyboard dengan instrumen pujian ini. Terkadang seperti Tuhan menyimpan berkat di balik masalah. Terkadang kita memasuki lembaran masalah hidup seperti ada di Taman Getsemani. Tetapi kita harus tahu bahwa Getsemani bagi Yesus itu bukan perkara besar. Golgota saja tempat yang mengerikan Dia ubah. Dia mengubah tengkorak menjadi sebuah kehidupan bagi kemuliaan Allah. Oh Tuhan, panggil Dia saat ini. Saudara ada bersama Dia. Jangan takut. Jangan takut untuk hari esok. Engkau ada bersama Tuhan sekarang. Kuatkan hatimu. Dia mengasihi engkau. Tuwi disabanan tereke mado humama disaitoin. Haleluya. Haleluya. Saudara dapat mengalami ketika saudara sungguh-sungguh fokus pada Dia. Lupakan dirimu. Lupakan saudara seiman di sekelilingmu. Lihat engkau bersama Yesus. Alami Dia saat ini.
Waktu engkau alami dia, mujizat kesembuhan terjadi. Mujizat kesembuhan terjadi. Mujizat kelepasan terjadi. Kemenangan diberikan. Tiba-tiba semain tuli bila saya kandrietelo. Jama, 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 jama. Dalam nama Yesus itu terjadi. Dalam nama Yesus itu terjadi. Sembah dia, sembah dia umat Tuhan. Sembah dia buat kelepasan. Amin. Makasih Tuhan. Makasih buat Roh Kudus. Saya berterima kasih buat dia. Dia hadir. Dia ada. Dia mengasihi jemaat HOG. Engkau bisa menyembah dia dalam hadiratnya. Dan engkau penuh dengan Roh Kudus. Ini ibadah harus dibongkar oleh kuasa Allah. Dan itu baru ibadah surgawi. Amin. Setelah selesai ibadah ini, jangan pernah bicara tentang pujian, penyembahan, worship leader, singers, pemusik dan lain. Tinggalkan kami, pengkhotbah, tinggalkan kami. Bicara tentang Yesus. Bicara tentang Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab Amin. Tuhan memberkati jemaat di saat badai. di saat badai bergelora, ku akan terbang